Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab baru ya, yaitu bab 4. Sekarang namanya persamaan dan persamaan linear satu variabel. Untuk kegiatannya praktik 1 yaitu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Halamannya dari 249 sampai dengan 255. Kali ini kita akan membahas materinya saja. Untuk ayo kita berlatihnya nanti ada pada video berikutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang membaca buku atau kalian membaca artikel, kalian bisa menuju ke website weekend.blogspot.com. Oke, sekarang di sini kita diketemuin oleh ayo kita amati ya. Jadi suatu kalimat dapat dibuat dari susunan kata-kata ya, susunan kata-kata atau mengambil atau menggunakan simbol tertentu ya. Misalkan simbolnya itu X, Y, Z ataupun A, B, C dan lain-lain ya. Nah, sekarang penggolongan kalimat dalam matematika dibagi menjadi dua. Jadi kalimat dalam matematika ada dua ya, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Amati percakapan dua siswa, Toman dan Rizky, yang sedang bermain tebak-tebakan berikut. Oke, Toman ya. Riz, coba jawab pertanyaanku, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Nah, si Rizky pun menjawab ya, itu sih pertanyaan mudah. Tom, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, kata Toman itu adalah betul. Rizky, sekarang giliranku. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Toman menjawab, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Gus Bini. Nah, jawabanmu salah, Tom. Coba kalau matematika, kamu kan jago matematika. Suatu bilangan, jika dikalikan dua, ya dikalikan 2, kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Bilangan berapakah itu? Oke. Dari sini ternyata ada kalimat matematikanya ya. Suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini ya, itu bisa kita anggap dengan tulis huruf X. Ya, misalkan terus dikali dengan 2. Oke. Dikali dengan 2. Sekarang perkalian itu sama dengan titik ya. Kemudian dikurangi 3 ya, menghasilkan 7. Berarti sama dengan 7. Kalau menghasilkan itu sama dengan ya. Seperti ini. Kalau dia misalkan X-nya itu 1 sama dengan 3, itu hasilnya 1 dikali 2 dikurang 3. Itu akan menghasilkan min 1 ya. Ternyata masih belum ya. Nah, kalau dia dikali 4 ya, misalkan 4 dikali 2 dikurang 3. Itu hasilnya 8 ya. 8 dikurang 3 itu hasilnya 5. Berarti 5 dikali 2 dikurang 3 sekarang ya. 10 dikurang 3 ternyata 7. Nah, berarti suatu bilangan ini adalah 5 ya. Nah, ternyata bilangan yang kamu maksud adalah 5 bukan? Nah, ternyata si Toman ini benar ya. Karena 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 ya kan benar? Sama dengan 7 ya kan? Oke. Sekarang giliranku nih kata si Toman. Sekarang giliranku. Suatu bilangan ya. Berarti misalkan kita Y ganti ya sekarang. Jika dikalikan berarti titik ya oleh 2/3, 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Oke. 2 kalinya berarti dikurangi oleh 2 kalinya ya. Kita ini masih ada kekeliruan ya. Oleh 2 kalinya. Mungkin seperti ini. Y, suatu bilangan jika dikalikan 2/3 ya. Ini 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya. Jadi seperti ini ya. Dan dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, mungkin seperti ini kali ya. Oke. Jadi, kalau seperti ini, kemungkinan 2/3Y dikurang 2 dikali 2 ya, per 3. Ini Y dikurang 1 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, susah banget sih ya. Saya bilang yang kamu maksud adalah 6. 6 dikali 2/3
dikurang oleh 2 kali 6 dan dikurangi hasilnya 7. Bagaimana tebakan tebakan tebakanku, benar kan? Hampir benar ya, jawaban yang benar adalah negatif 6. Alah, kurang negatif saja. Aduh, nggak seperti itu ya. Jadi, kalau kalian lihat ini ya, saya tebak bilangan yang kamu maksud adalah 6 ya. Karena 6 dikali dengan 2/3 ya, misalkan kita coba ya, 2/3 dikurangi oleh 2 kalinya 6. Berarti 2 dikali 6. Nah, ini ada kekeliruan nih ternyata juga ya, kalau dari bacaannya. Dikurangi dari misalkan dikurangi oleh 2 kali bilangan ya, seperti itu seharusnya ya. Jadi kalau misalkan kalimatnya kurang tepat, itu akan membuat kekeliruan yang sangat besar. Seperti itu ya. Misalkan 2 dikali 6 ya, itu dikurang 1 hasilnya 7 seperti ini ya. Oke. Ini kan sini ada Y ya kalau nggak salah. Bilangan apa? Seperti itu ya. Kita cek ya. Misalkan ini 6, ini min 6. Tadi kan jawaban yang benar adalah negatif 6 ya. Berarti 3, 6 bagi 3 itu hasilnya 2 ya. Ini sini 1. Maka min 2 dikali dengan 2 per 1 dikurang ya. Dikurang dengan min 12 ya kan. 2 kalinya min 6. Oke. Dikurang 1 sama dengan 7. Apakah benar ya? Sekarang min 2 dikali 2 itu min 4 ya. Ini dikali dikurangin ya, ternyata dikurangin berarti plus ya. Ini plus 7 min 1 seperti ini ya. Sama dengan 7. Berarti min 4 ditambah 12 itu hasilnya min plus 8 ya, plus 8 dikurang dengan 1. Jadi 7 sama dengan 7. Oke, benar berarti ya. Berarti ini benar terbukti. Nah, selanjutnya ya. Lanjut lagi. Perhatikan kalimat-kalimat dalam percakapan Tom di atasnya. Jadi kita udah tahu ya. Di sini kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya yaitu siapakah Presiden Republik Indonesia? Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7 ya. Jadi kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Mengapa? Karena belum ada kepastian misalkan ya, dia itu X-nya itu berapa seperti itu ya. Nah, jadi di sini kan X-nya tidak tahu ya. Kalau kita hanya mencoba, itu masih belum mengetahui apakah dia benar atau salah seperti itu. Jadi logikanya ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan mengetahui juga kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Jadi kalimat yang benar seperti ini ya. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 itu sama dengan 7. Sekarang kalimat yang bernilai salah. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini ya. Dia kan salah ya. 6 kali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi hasilnya dikurangi 1 hasilnya 7 ya. Itu salah ya. Seperti itu. Jadi misalkan presiden ya, misalkan presiden kedua Republik Indonesia adalah Soeharto ya. Misalkan seperti itu. Oke, misalkan lagi kita buat ya, misalkan 5 dikurangi 3 ya, dikurangi 3 ditambah atau dikali ya, ditambah 2 ya, akan menghasilkan nilai 5 seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini 4 nih, 4 bukan 5, 4. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah,
kalimat 2 dan kalimat 3 merupakan kelompok kalimat berita deklaratif yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Kalimat yang dapat dinyatakan benar salah atau salah saja dan tidak keduanya disebut dengan kalimat tertutup atau disebut dengan pernyataan ya. Kalimat akan mempelajari lebih lanjut tentang pernyataan dalam logika matematika di tingkat SMA. Oke, sekarang di sini ayo kita menanya ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, bilangan prima terkecil adalah 3. Oke, kita akan buktikan ya. Misalkan bilangan prima itu kan adalah 2, 3 ya, 5, 7, 9 nggak termasuk ya, 11, 13 seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, bilangan prima terkecil berarti kalau bilangan prima itu yang terkecil adalah 2. Maka ini ya merupakan pernyataan yang salah. Seperti itu ya. Oke, kita coba lagi. Untuk yang kedua, jika A adalah bilangan asli. Oke, sekarang kalau dia bilangan asli ya, bilangan asli itu kan dimulai dari 0, dimulai dari 1 ya, dimulai dari 1. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengganti si A-nya ini ya, menjadi salah satu atau percobaan lah dari, misalkan kita ambil bilangan aslinya itu adalah 1, 2, 3 saja ya, A-nya ini. Pertama-tama kita ambil A-nya itu 1 ya, untuk mengetes apakah dia bilangan ganjil. Berarti 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 4. Maka hasilnya 2 dikali dengan 1 itu 2 ya, ditambah dengan 4. Maka hasilnya 6. Nah, 6 ini ternyata bukan ganjil, tapi genap ya. Maka pernyataan ini pernyataan salah ya, pernyataan salah. Nah, cukup satu doang. Kalau kita udah ketemu pernyataan itu salah, maka kita buat pernyataan itu salah ya. Selanjutnya, 2 adalah bilangan ganjil. Nah, ini mah gampang banget ya. Ini pernyataan yang salah atau yang bernilai salah, yang salah ya. Oke, sekarang setelah kalian melakukan kegiatan di atas, buatlah pertanyaan terkait dengan kalimat tertutup ya. Jadi, apa perbedaan antara kalimat tertutup dan kalimat yang bukan tertutup? Nah, kalau kalimat tertutup itu dia sudah pasti tahu jawabannya. Kalau kalimat yang bukan tertutup sama seperti tadi ya, yang misalkan 5, suatu bilangan deh. Misalkan kalimat tertutup, kalimat yang bukan tertutup, kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka. Oke, yang pertama misalkan ya, suatu bilangan ya, suatu bilangan jika ditambah 2 ya, jika ditambah 2 akan menghasilkan 7 ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini sebutnya kalimat terbuka. Karena apa? Bilangan ini, si X-nya ini masih belum diketahui. Makanya disebutnya kalimat terbuka. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ayo kita amatilah kalimat-kalimat berikut. Yang pertama adalah kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, kota X ini, kalian tahu ya, kota X ini merupakan apa? Jakarta ya. Ini Jakarta. Oke. Di sini juga kalimat-kalimat di atas tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya sebab ada unsur yang belum diketahui nilainya ya. Seperti nilai X, nilai S, A, dan kotak ini dan nilai X juga. Jadi masih belum diketahui. Selama dia ada variabel itu masih belum ada. Sekarang selanjutnya kalimat 1 itu bergantung pada kota X, kalimat 2 itu bergantung pada provinsi X ya, S, dan kalimat ketiga bergantung pada nilai A, kalimat 4 bergantung pada kotak yang hitam ini, dan kalimat kelima itu bergantung pada X. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka ya, jadi masih belum tahu apa isinya seperti itu ya. Nah, unsur tertentu dalam setiap kalimat terbuka disebut variabel ya. Jadi selalu ada variabelnya, entah itu X atau Y atau Z atau yang lain, seperti itu ya. Jadi kalimat pertama menjadi kalimat yang tertutup. Bagaimana cara merubahnya ya?
Kalau dia kita ganti saja si X ini menjadi Jakarta, itu maka kalimat tertutup ya. Misalkan, kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, itu kalimat tertutup. Sekarang, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia, itu kalimat yang tertutup ya, seperti itu. Terbuka maksudnya. Kalau X itu terbuka, Jakarta itu tertutup. Oke. Misal ya, misal lagi. X ditambah 8 sama dengan 10. Nah, ini adalah kalimat terbuka ya, kalimat terbuka. Nah, jika dia misalkan 2 plus 8 sama dengan 10, nah ini sebutnya kalimat tertutup ya. Karena sudah tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalimat 2 akan menjadi kalimat tertutup apabila S-nya itu diganti dengan Gorontalo ya. Jadi menjadi kalimat yang bernilai benar. Namun jika S diganti selain Gorontalo, maka kalimat itu bernilai salah. Kalimat 5 akan menjadi kalimat tertutup apabila X diganti dengan suatu bilangan. Jika diganti dengan 6, maka kalimat bernilai benar, dan jika diganti selain 6, maka kalimat bernilai salah ya. Misal kalimat ketiga. Kalimat kelima ya. Misalkan 6 itu 6 plus 4 itu 10. Nah, ini bernilai benar nih. 6 plus 4 itu bernilai 10, ini benar ya. Kalau dia misalkan 6 plus 4 sama dengan 10 ya, itu bernilai salah ya, bernilai salah. Jadi mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya ya. Sekarang, variabel adalah simbol lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya, bukan huruf besar ya. Ingat ya, berarti dia A, B, C, D, E, dan seterusnya X, Y, Z. Nah, ini sebutnya variabel ya. Misal, ada 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, variabelnya ini ya. Variabelnya adalah si X-nya. Seperti itu. Ya. Kalau satu ini apa disebutnya? Satu ini adalah konstan. Nah, kalau yang dua ini, ya, dua di depan variabel itu disebutnya koefisien. Kita ingat lagi ya. Misalkan 3X. 3-nya itu adalah koefisien ya, koefisien. Nah, yang X ini adalah variabel. Oke, misalkan kita sebut saja misalkan 3X ya. Tentukan variabel dan koefisien ya. Misalkan seperti itu. Maka si variabelnya adalah X dan koefisien ya. Kita singkat aja adalah 3. Seperti ini ya. Koefisien dari X. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 4.1, yang pertama adalah 2 dikurung M sama dengan 1. Jadi merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel yaitu M ya. Jadi kalau ada variabel, selalu ingat kalimat terbuka. Kalimat terbuka variabel. Kalimat terbuka variabel ya. Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya merupakan kalimat terbuka karena apa? Memiliki variabel lagi. Yang ini juga sama ya, kalimat terbuka memiliki variabel. 4 plus B lebih besar ya, ini lebih besar. Lebih besar dari 10. Bacanya seperti itu ya. Jadi 4 plus B lebih besar dari 10. Ya, dimana si B ini merupakan variabel, makanya ini disebut kalimat terbuka. Yang ini juga sama nih, ada variabelnya ternyata A ya. Berarti 5 ini kalimat terbuka, seperti itu ya.
Sekarang, suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan. Sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar ya. Pengganti variabel tersebut dinamakan selesaian. Misalkan, kita buat 4 plus B ya. Kalau dia lebih dari 10 itu kan berarti 11, 12, 13, 14, dan seterusnya ya. Berarti si B ini supaya menjadi lebih dari 10 itu berapa ya? Ini 10 ya. Nah, berarti si B-nya ini harus dia bernilai 7 ya, agar dia lebih dari 10. Makanya ini disebutnya juga nantinya akan menjadi kalimat tertutup ya. Ini kalimat tertutup. Nah, variabel pengganti ini, si 7 ini ya, itu disebutnya selesaian nih yang ini. Jadi B sama dengan 7 merupakan selesaian. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Bagaimanakah cara kalian menentukan unsur yang nilainya belum diketahui dari kalimat 3, 4, dan 5 agar menjadi kalimat yang dinyatakan benar? Oke, 3, 4, 5. Kalau 4 udah ya. Nomor 4 udah, tapi bisa juga seperti ini untuk nomor 4. 4 plus B itu ya lebih besar dari 10 ya. B ya lebih besar dari 10 dikurang dengan 4. Maka B-nya ini lebih besar dari nilainya 6. Nah, yang lebih besar dari nilai 6 apa aja tuh? Berarti 7, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini untuk nomor 4. Kalau nomor 3 itu sangat mudah ya. Nomor 3 itu kan X plus 7 sama dengan 9. Ya, ini kita garisin ya. Ini nomor 3. Oke. Maka kita bisa pindah ruas nih yang si 7-nya. Atau enggak seperti ini. Kedua ruas ya. Kedua ruas kalian kurangkan 7. Yang ini dikurang 7 berarti 9 juga dikurang dengan 7 ya. Maka X 7 dikurang 7 itu hasilnya 0 ya. 9 dikurang 7 itu hasilnya 2. Maka X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Misalkan Y ditambah 0 itu sama dengan Y ya. Z ditambah 0 itu sama dengan Z. Seperti itu halnya. Terus kalau 2Y tambah 0 itu hasilnya 2Y ya. Seperti itu. Makanya si X-nya ini 2. Jadi dia akan bernilai benar ya. Seperti itu. Yang nomor 5 juga sama seperti yang nomor 4, tetapi ada bedanya nih. Bedanya adalah, kita coba ya, 2A min 4 kurang dari 31. Sama seperti tadi ya, 2A kalau dia dikurang 4, kita harus menghilangkan min 4-nya, maka ditambah dengan 4 ya. 31 ditambah dengan 4. 4 ini supaya menghilangkan si min 4 ini ya. Jadi tinggal 2A kurang dari 35 ya. Oh, ditambah ya benar. 35. Sekarang kita lanjut lagi ke sini ya. Berarti kita akan mengkalikan kedua ruasnya ya. Kedua ruasnya. Maka 2 dikali 2 per 2 A kurang dari 35 per 2. Seperti ini ya. Jadi A kurang dari 35 per 2 ya. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa tandanya kalau udah seperti ini, dia dirubah tandanya. Tandanya menjadi lebih besar, seperti itu. Kalau dia ada perkalian atau pembagian itu menjadi tandanya jadi berbeda ya. Jadi A lebih besar dari 35 per 2. Seperti ini yang rapi ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 4.2, yang satu ya. X plus 2 sama dengan 6. Pengganti X yang benar adalah 4 ya. Sama kayak tadi ya, X plus 2 sama dengan 4. Dimana X plus 2, supaya 2-nya ini hilang ya, tinggal X saja, maka 2-nya ini dikurang dengan 2,
yang kanan juga sama dikurang dengan 2 ya. Maka X sama dengan 4, seperti itu ya. Makanya dan himpunan penyelesaiannya adalah 4. Sekarang P adalah bilangan ganjil di mana P itu anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Pengganti P supaya pernyataannya bernilai benar adalah 1, 5, 7, 9 ya. Misalkan lagi P adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang dimana si P ini anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10 ya, sama seperti tadi. Pengganti P supaya benar, ini genap ya, ganti genap. Supaya benar misalkan nilainya berarti 2, 4, 6, 8, 10, seperti itu ya. Ini untuk pengganti dia nilainya genap, seperti itu. Sekarang untuk nomor 3, 5x ditambah 2 sama dengan 9. Dengan X adalah himpunan bilangan asli ya. Nah, dari sini tidak ada pengganti X. Kenapa? Kita coba ya. Misalkan 5x plus 2 sama dengan 9. Kita akan menghilangkan si 2 ini. Maka 5x plus 2, kita kurangkan 2. Yang sisi kanan juga dikurangkan dengan 2. Jadi 5x 2 dikurang dengan 2 itu akan menghasilkan plus 0. 9 dikurang 2 itu hasilnya 7 ya. Jadi 5x sama dengan 7. Sekarang, kalau dia di sini kita harus tahu kan x-nya saja ya, maka kita tidak butuh 5-nya ini. Maka supaya dia 5-nya menghilang, kita kalikan dengan 1/5 ya. Jadi 1/5 dikali dengan 7. Kalau di kiri dikali, maka di kanan juga dikali dengan angka yang sama ya, 1/5. Kita lanjut lagi, maka misalkan 5x per 5 ya, kan ini kan dikali dengan 1 ya. Sama dengan 1 dikali dengan 7/5. Jadi 5x per 5 sama dengan 7/5. 5 dengan 5. 5 dibagi 5 itu kan 1 ya. Ini 1, ini 1. Maka 1x per 1 sama dengan 7/5. Atau ya bisa kita tulis x sama dengan 7/5 seperti ini ya. Seperti itu. Makanya kenapa dia himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia penyelesaian himpunannya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Nah, ini juga himpunan kosong ya artinya. Himpunan kosong. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ayo kita amati. Perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka ya, di mana ada X-nya itu, A-nya itu X plus 7 sama dengan 10. Kalau kita lihat kalimat terbuka di atas ya, memiliki variabel ya, semuanya memiliki variabel ya. Ini ada variabel, variabel ya. Pokoknya semuanya ada variabel. Kedua sisi dihubungkan oleh tanda sama dengan atau pertidaksamaan. Nah, ini adalah pertidaksamaan. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dan dapat digolongkan sebagai berikut. A ya. A, C, F, G ya. Merupakan persamaan linear satu variabel. Lihat deh. Dia hanya ada X saja. Di sini juga hanya ada X ya. X. Di sini juga hanya ada M, di sini juga hanya P. Nah, untuk E ya, dia ada dua variabel, ada X sama Y ya, sebutnya dua variabel. Untuk J ya, J ini adalah persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dengan satu variabel. Untuk BD itu merupakan pertidaksamaan ya, karena dia ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke. Nah, sekarang ayo kita gali informasi Jadi, persamaan adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan ya, tanda sama dengan. Sekarang lantas bagaimana bentuk persamaan linear satu variabel? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita gali informasi. Untuk menuliskan kalimat sebagai suatu persamaan, kalian harus mencari kata kunci seperti adalah, sama dengan, untuk menentukan letak tanda sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Ingat ya,
adalah sama dengan jumlah suatu bilangan n adalah n dan 7 n adalah ya, n dan 7 adalah 5. Jadi kalau ada dan ya itu di jumlah ya. Sekarang jadi suatu bilangan n adalah 7, nah maka n plus 7 ya, karena ini dan, maka ini positif. Sama dengan adalah ya, tadi ingat ya, adalah atau sama dengan. Jadi sama aja ya ini. Sekarang selisih bilangan y dan 7 ya. Oh, di sini jumlah, ini selisih. Kalau selisih itu dikurang ya. Jadi y dikurang 7 sama dengan 3. Jadi persamaannya y dikurang 7 sama dengan 3. Sekarang hasil kali bilangan g, hasil kali ya, ini hasil kali berarti g sama 5. Hasil kali berarti dikali ya, sama dengan 30. Seperti itu ya. Ini g ya. Jadi kalau disebutnya g dikali 5 atau bisa kita tulis 5g ya dengan 30. Itu sama aja ya. Atau misalkan G5 dengan 30 itu sama saja ya. Ini sama-sama perkalian nantinya. Seperti itu. Jadi, kalaupun kalian nulisnya G5 atau 5G itu sama saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk contoh 4.3, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam banyaknya penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menyatakan banyaknya siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi semula. Oke, berarti kan kalimat ya, di sini alternatif penyelesaian masalahnya kalimat banyaknya siswa yang mengikuti pemilihan berprestasi semula-mula dikurang banyaknya siswa yang tereliminasi ya. Sama dengan banyaknya siswa yang tersisa. Jadi sebenarnya gampangnya seperti ini. Misalkan ya, ini kan banyaknya siswa yang tereliminasi. Namanya tereliminasi berarti dikurang ya, berarti 24. Misalkan kita tulis di sini, ini kan S ya, kita ganti saja deh menjadi Y. Dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi, babak penyisihan ini menyisakan, berarti kalau menyisakan ya, itu sama dengan. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Makanya Y ya, Y dikurang 24 sama dengan 96. Nah, ini adalah persamaannya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata itu adalah slide yang terakhir ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.